Timnas Belanda berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Polandia pada matchday pertama Grup D Euro 2024. Berikut klasmen Grup D Euro 2024 usai Belanda versus Polandia. Belanda memulai kiprah di fase grup dengan kemenangan. Tim asuhan Ronald Koeman membuat comeback saat mengatasi Polandia di Volta Stadium Minggu malam. Polandia di luar dugaan mampu unggul lebih dulu berkat gol Adam Buksa pada menit ke-16. Namun The Orange yang tampil menekan bisa menyamakan skor jadi 1-1 pada menit ke-29 berkat gol Cody Gakpo. Setelah membuang sejumlah peluang emas, Belanda akhirnya bisa mencetak gol kemenangan pada menit ke-83. Wout Weghorst yang baru 2 menit berada di lapangan mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini membuat Belanda berhak menempati puncak klasmen grup D. Weghorst dan kawan-kawan mengoleksi 3 poin di puncak. Slovenia versus Denmark tersaji pada matchday pertama grup C Piala Eropa 2024. Tidak ada pemenang di laga ini setelah skor akhir menjadi 1-1. Slovenia versus Denmark berlangsung di MPH Arena pada Senin dini hari. Kedua tim harus puas masing-masing mengantongi 1 poin. Denmark memimpin lebih dulu di babak pertama lewat Christian Eriksen. Slovenia kemudian membalas di babak kedua lewat Erik Janza. Untuk sementara, kedua tim mengisi posisi 2 dan 3 di grup C dengan 1 poin. Timnas Inggris berhasil menundukkan perlawanan alat timnas Serbia dengan skor 1-0. Kedua tim bertemu di matchday 1 grup C pada Senin dini hari. Dimainkan di SBL Arena, pertandingan berlangsung ketat sesuai prediksi. Inggris memang lebih unggul, tapi Serbia dikenal sebagai lawan yang merepotkan. Laga berlangsung ketat dan relatif seimbang. Inggris sedikit unggul dalam menciptakan peluang, termasuk gol semata wayang dari Jude Bellingham di menit ke-13. Serbia tidak bisa mencetak gol balasan. Kemenangan ini jadi awal yang bagus untuk Inggris di Piala Eropa 2024. Pasukan Gareth Southgate memimpin klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Rumania menciptakan start bagus di Euro 2024. Rumania menang telak atas Ukraina dengan skor 3-0 di laga pertama grup E. Laga Rumania versus Ukraina dilangsungkan di Football Arena Munchen pada Senin malam. Kemenangan tim berjuluk Tricolore itu ditentukan oleh gol Nicola Stanciu di babak pertama dan 2 gol lain dari Ryan Marin dan Denis Dragus setelah halftime. Dengan hasil ini, Rumania berhak memuncaki klasmen sementara grup E. Rumania mengoleksi 3 poin, sedangkan Ukraina di posisi terbawah tanpa poin. Timnas Belgia kalah 0-1 dari Slovakia dalam pertandingan grup E Euro 2024 di Stadion Frankfurt Arena Senin malam. Belgia tertinggal 0-1 dari Slovakia pada babak pertama. Slovakia unggul berkat gol Ivan Škriniar pada menit ke-7 setelah Jeremy Doku lebih dulu membuat blunder. Unggul 1-0 pada babak pertama membuat Slovakia makin termotivasi menambah gol pada awal babak kedua. Lukas Haraslin membuat percobaan pada menit ke-47 namun belum mengenai target. Romelu Lukaku membobol gawang Slovakia pada menit ke-56 setelah menerima umpan sundulan Armando Onana. Akan tetapi setelah dicek dengan VAR, Lukaku lebih dulu dalam posisi offside. Slovakia tetap unggul 1-0. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk Slovakia bertahan hingga akhir.
Ada 5 negara yang berpotensi jadi musuh timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Menarik untuk dibahas. Satu hal yang pasti, lawan-lawan Garuda tidak ada yang mudah, sehingga pasukan Sintayong harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Seperti yang kita ketahui, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dimulai pada 5 September dan berakhir pada 10 Juni 2025. Sejauh ini, timnas Indonesia belum tahu berada di grup mana dan lawan siapa saja. Sebab drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni nantinya. Garuda pun diketahui menempati pot 6, yang berarti melawan tim dari perwakilan pot 1 sampai 5. Berada di pot terendah membuat timnas Indonesia hanya melawan tim-tim kuat saja. Lantas kira-kira siapa saja? Di posisi kelima ada timnas Cina. Timnas Indonesia berpotensi berjumpa Cina, sebab negara tirai bambu itu menempati pot kelima. Saat ini Cina berada di peringkat 89 ranking FIFA, sehingga timnas Indonesia yang berada di posisi 133 dunia jelas harus waspada jika benar-benar berjumpa Cina. Yang keempat ada timnas Bahrain. Bahrain diketahui berada di pot 4 pada drawing kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia sudah 7 kali berjumpa Bahrain dan hanya 2 kali memetik kemenangan. Sisanya 3 menelan kekalahan dan 2 lagi berakhir imbang. Tentu yang tragis adalah pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu Garuda dipermalukan 0-10 oleh Bahrain. Di posisi ketiga ada timnas Arab Saudi. Timnas Arab Saudi juga bisa berjumpa Indonesia. Arab Saudi yang menghuni pot 3. Jika skenario itu benar terjadi, maka kabar buruk untuk pasukan Sintayong. Sebab menurut laporan dari 11 versus 11, timnas Indonesia tak pernah menang 12 pertemuan melawan Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi mampu memenangkan 11 laga dari 12 pertemuan tersebut. Di posisi kedua ada Australia. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia tumbang di 16 besar usai kalah dari Australia. Kini kedua tim berpotensi berjumpa kembali di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab Australia menghuni pot 2. Tak seperti Piala Asia yang hanya bertanding sekali. Pada kualifikasi nanti, setiap tim akan bermain di laga kandang dan tandang. Yang pertama ada timnas Jepang. Pada fase grup Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga sempat berjumpa Jepang. Kala itu Garuda tumbang 1-3 dari tim berjuluk Samurai Biru itu. Kendati demikian, timnas Indonesia saat ini dengan yang skuad lebih kuat. Tentu diharapkan Garuda bisa memberikan perlawanan terhadap tim penghuni pot 1 tersebut.